Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari SGD Alapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Cirrhosis Hepatis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Madin Winanda Prabowo Mahardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Berikut merupakan anggota-anggota dari SGD Alapan, bisa dilihat pada layar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sirosis hepatis merupakan gangguan yang disebabkan kerusakan jaringan hati kronis. Lebih dari 40% kasus sirosis hepatis cenderung asimptomatik sehingga baru dapat didiagnosis ketika telah mencapai tingkat lanjut. Perkembangan sirosis berkelanjutan dapat menyebabkan komplikasi seperti asites, gastroesophageal variceal TGP bleeding, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Laporan Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study atau GBD menyatakan terdapat lebih dari 122,6 juta kasus sirosis hepatis global pada tahun 2019 dengan insiden yang serupa pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, pada tahun yang sama juga dilaporkan terdapat 1,43 juta kasus kematian akibat sirosis hepatis. Beberapa studi menyatakan etiologi sirosis hepatis akibat infeksi HBV dan HCV menurun. Namun beban sirosis akibat alkohol dan NAFLD cenderung meningkat drastis dengan proyeksi 2,8 juta kasus pada tahun 2040. Saat ini belum terdapat tata laksana yang dapat mengembalikan jaringan sirosis hepatis seperti semula. Namun penanganan dini dapat memperpanjang status kompensasi jangka lama dan mencegah komplikasi lanjutan. Pemahaman lebih lanjut terkait epidemiologi, etiopatologi, manifestasi klinis, diagnosis dan tata laksana sirosis hepatis diperlukan untuk memberikan dan mengembangkan manajemen pasien yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan NIM Branch 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Adapun yang terdiri dari yang pertama, bagaimana definisi dari cirrhosis hepatis. Lalu yang kedua, bagaimana epidemiologi dari cirrhosis hepatis. Lalu yang ketiga, bagaimana etiologi dari cirrhosis hepatis. Yang keempat, bagaimana patofisiologi dari cirrhosis hepatis. Yang kelima, bagaimana manifestasi klinis dari cirrhosis hepatis. Yang keenam, bagaimana diagnosis dari cirrhosis hepatis. Yang ketujuh, bagaimana diagnosis banding dari sirosis hepatis, dan yang kedelapan, bagaimana tata laksana dapat diberikan terhadap sirosis hepatis. Selanjutnya, tujuan dibuatnya student project ini terdiri dari umum dan juga khusus, di mana tujuan umumnya adalah student project ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai sirosis hepatis. Lalu untuk tujuan khususnya, student project ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa terkait definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, serta tata laksana mengenai sirosis hepatis. Adapun manfaat dibuatnya student project ini terdiri dari manfaat praktis dan juga teoritis. Manfaat praktis terdiri bagi mahasiswa menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, serta tata laksana mengenai sirosis hepatis. Bagi masyarakat, menambah wawasan masyarakat mengenai sirosis hepatis. Lalu bagi institusi sebagai media pembelajaran tambahan, serta menambah kepustakaan mengenai sirosis hepatis di Universitas Udayana. Lalu untuk manfaat teoritis sendiri, manfaat teoritisnya adalah sebagai kajian pustaka untuk memberikan pemahaman mengenai sirosis hepatis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan, perkenalkan saya Laksmi Dewi dengan NIM lahir 221. Sirosis hepati atau sirosis hati merupakan penyakit hati menahun yang difus, ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat dan benjolan kecil atau regenerasi nodul. Sirosis hepati umumnya diawali dengan adanya tanda-tanda inflamasi, kematian jaringan sel hati yang luas, penambahan jaringan ikat yang secara difus, serta adanya regenerasi benjolan kecil hati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwayan Julia Maharani Deudika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Saya izin untuk melanjutkan mengenai epidemiologi sirosis hati. Sirosis hepatis merupakan penyakit kronis yang ada di seluruh dunia, tidak memandang jenis kelamin atau etnis, dan tersebar tidak teratur di seluruh dunia. Penyakit ini adalah penyebab kematian paling umum ke-14 pada orang dewasa di seluruh dunia. Ini menyebabkan 1,3 juta kematian per tahun tingkat dunia.
Menurut dari data World Health Organization, pada tahun 2018, itu merupakan penyebab kematian ke-9 di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Prevalensi sirosis hepatis secara global, 1,5 miliar orang menderita sirosis hepatis pada tahun 2017 dan paling sering disebabkan oleh NAFLD yaitu 60%, HBV 29%, HCV yaitu 9%, dan ELD yaitu 2%. Ketersediaan data epidemiologi sirosis hepatis di Indonesia masih sangat terbatas. Studi kecil yang tersedia mengidentifikasi kecenderungan epidemiologi yang serupa dengan data epidemiologi global. Epidemiologi sirosis hepatis pada sebuah studi di Rumah Sakit Umum di Jakarta melaporkan penderita sirosis hepatis sebanyak 63,7% pada pria dan 36,7% pada wanita dengan kelompok usia terbanyak yaitu pada usia 40-60 tahun yaitu sebesar 55,3%. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai epidemiologi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Sagita Dia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari sirosis hepatis. Yang pertama adalah konsumsi alkohol yang berlebihan, kedua adalah infeksi virus hepatitis B, C, dan juga D, ketiga adalah penyakit autoimun, keempat adalah penyakit hati metabolik seperti obesitas, diabetes, ataupun sindrom metabolik, dan yang terakhir adalah penyakit genetik. Next. Akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Imad Agus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Patofisiologi sirosis hepatis melibatkan degenerasi progresif hepatosit yang menyebabkan nekrosis, fibrosis, dan pembentukan nodul degeneratif. Adapun beberapa sel yang berperan dalam sirosis hati, yaitu hepatic stellate cell, liver sinusoidal endothelial cell, dan Kupffer cell. Yang pertama, hepatic stellate cell. Ketika hepatic stellate cell ini terpapar sitokin inflamasi, maka mereka akan menjadi aktif, berubah menjadi neofibroblast, dan mulai menyimpan kolagen yang menyebabkan fibrosis. Yang kedua, liver sinusoidal endothelial cell. Defenestrasi dinding sinusoidal dapat terjadi akibat penggunaan alkohol dalam jangka waktu yang lama dan memicu terjadinya fibrosis perisinusoidal. Dan yang ketiga yaitu Kupffer cell. Kupffer cell yang teraktivasi akan menyebabkan mediator-mediator proinflamasi aktif, yaitu saat terpapar oleh gen asing, dan menyebabkan hancurnya hepatosit yang dapat mengaktifkan HSC dan menyebabkan terbentuknya fibrosis hati, hingga berakhir dengan terjadinya sirosis hepatis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kartika Ratu dengan nomor induk mahasiswa 21025110082. Di sini saya akan menjelaskan bagian manifestasi klinis dari penyakit sirosis hepatis. Penyakit sirosis hepatis memiliki tanda-tanda khas atau yang lebih dikenal dengan istilah stigmata hepatis. Tanda tersebut diantaranya yaitu ikterus atau jaundice, muntah darah dan atau melena, varises esophagus, perut yang membesar, ensefalopati akibat penumpukan zat-zat neurotoksin, kesadaran yang terganggu, dan edema. Penderita sirosis hepatis sering datang dengan perut yang membuncit. Pemeriksaan fisik dan anamnesis secara mendalam penting untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab seperti feses, gas berlebih pada usus, massa abdomen, atau cairan asites. Pada beberapa kondisi, terdapat juga gejala berupa telangiektasis dan erythema palmar yang kerap kali berhubungan dengan abnormal serum estradiol terhadap kadar testosteron dan perubahan pada pembuluh darah. Selain itu, ada juga beberapa temuan klinis yang cukup jarang terlihat, yaitu Terry-Niels, Vetor hepaticus, dan ginecomastia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dery Surya dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan izin menjelaskan mengenai diagnosis sirosis hepatis, di mana melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis sirosis hepatis. Kemudian tahap kompensasi yang sempurna dapat mempersulit diagnosis dari sirosis hepatis. Pada saat dikompensasi dengan adanya beberapa komplikasi di mana seperti vena kolateral, erythema palmar, asites, edema pretibial, splenomegali, ini mungkin mempermudah untuk diagnosis dari sirosis hepatis. Kemudian pencitraan yang dapat digunakan seperti USG adalah pencitraan yang sangat baik, di mana penilaian ini tidak berbahaya serta non-invasif, aman, dan memiliki presisi yang tinggi. Tingkat keparahan penyakit menentukan dari hasil citra USG sirosis hepatis. Fakta bahwa USG bergantung pada subjektivitas dari pemeriksa serta sirosis sulit didiagnosis pada tahap awal. Kemudian diagnosis dari sirosis hepatis dengan menggunakan USG ketika hati
itu terlihat kecil yang disertai dengan nodular pada permukaan hati dan jaringan parenkim hati yang terlihat kasar. Kemudian penilaian diagnosis menggunakan USG terkadang memberikan hasil false negative result baik pada penderita yang seharusnya terdiagnosis cirrhosis hepatis maupun pasien yang sehat yang kemudian terdiagnosis cirrhosis hepatis. Kemudian bentuk pencitraan lain seperti CT scan juga sering digunakan untuk melihat keadaan hepar yang melebar dan keadaan parenkim. Pemeriksaan histopatologi jaringan hati yang berasal dari biopsi memberikan diagnosis pasti dari cirrhosis hepatis. Perkenalkan, saya Pandi Made Arini Mdaguna Putri dengan NIM 141. Izin melanjutkan selanjutnya adalah diagnosis banding dari sirosis hepatis. Yang pertama ada hepatocellular carcinoma, yang dimana ini terjadi pada sekitar 85% pasien yang telah terdiagnosis sirosis hepatis. Faktor etiologis dari perkembangan HCC ini adalah adanya penyakit hepatis C kronis, hepatis B kronis, alcoholic liver disease, dan non-alcoholic liver steatohepatis atau non-alcoholic fatty liver disease. Sirosis merupakan suatu tahap yang penting dari terjadinya karsinogenesis virus pada hepatocellular carcinoma. Yang kedua itu ada congenital hepatic fibrosis, yang dimana ini merupakan kelainan perkembangan langka yang secara patologis didasarkan pada ductal plate malformation atau DPM, yaitu seliopati atau penyakit hati fibrokistik. Hal ini ditandai dengan hepatosplenomegali dan juga hipertensi portal. Yang terakhir yaitu ada sindrom Buchiari, merupakan kelainan yang tidak umum dari obstruksi pada aliran vena hepatik, yang tidak bergantung pada mekanisme maupun tingkat obstruksi. Beberapa penyebab dari Buchiari syndrome yaitu myeloproliferative disorders, malignancy, dan juga lesi pada hati. Baik, perkenalkan nama saya Niko Marosana Triana Dewi Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya akan melanjutkan dengan komplikasi pada sirosis hepatis. Jadi terdapat beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada penderita sirosis hepatis. Meliputi yang pertama ada asites, di mana asites ini merupakan komplikasi sirosis hepatis yang paling umum. Nah, sekitar 60% pasien pada sirosis hepatis ini terkompensasi akan menjadi asites yang berkembang dalam jangka waktu 10 tahun setelah awal onset penyakit. Lalu yang kedua ada hiponatremia, di mana ini sering terjadi pada pasien dengan sirosis hepatis dekompensata dan berhubungan dengan kelainan pada ekskresi cairan sekunder terhadap hipersekresi vasopresin yang dikarenakan retensi air itu tidak sebanding dengan retensi garam. Yang ketiga ada hipertensi portal, di mana ini merupakan komplikasi pada sirosis hepatis yang diakibatkan oleh peningkatan resistensi vaskular pada aliran darah portal yang penyebabnya itu adalah perubahan bentuk dalam sistem hepar, terutama pada jaringan fibrosis. Dan yang terakhir ada peritonitis bakterial spontan atau PBS, di mana ini merupakan komplikasi umum yang sering dijumpai yaitu infeksi cairan asites oleh spesies bakteri tunggal tanpa bukti infeksi sekunder intraabdomen. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Ran Maksuma dengan garis terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari pasien sirosis hepatis. Jadi yang pertama itu pasien harus di screening untuk varises gastroesofageal dengan menjalani gastroduodenoskopi atau IGD karena 50% pasien dengan sirosis kemungkinan mengalami varises gastroesofageal. Selanjutnya, jika pasien terdapat asites, pasien disarankan untuk melakukan diet tanpa garam tambahan dan terapi diuretik. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, kombinasi spironolakton sebanyak 50-100 mg per hari dan furosemid 20-40 mg per hari. Jika terdapat gangguan fungsi ginjal, perlu dilakukan pengenalan diuretik yang lebih hati-hati. Selanjutnya, pengobatan dalam encephalopatia hepatik akan melibatkan koreksi presipitasi dan mendorong eliminasi racun menggunakan laktosa dan memberikan antibiotik rifaximin sebanyak 550 mg 2 kali sehari. Selanjutnya, pengobatan hepatitis terkait alkohol masih diperdebatkan, tetapi prednisolon 40 mg selama 28 hari adalah yang terbaik. Hanya mengatasi kebutuhan nutrisi pasien dengan memberikan asupan energi total sekitar 35 sampai dengan 40 kilokalori per kilogram per hari. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM akhir 206. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat simpulkan
bahwa sirosis hepatis atau sirosis hati itu adalah penyakit hati menahun yang diffuse, ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat dan benjolan kecil atau regenerasi nodul. Beberapa faktor sirosis hepatis dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, infeksi virus hepatitis B, C, dan D, penyakit autoimun, penyakit hati metabolik seperti obesitas, diabetes, dan juga sindrom metabolik. Tanda-tanda khas dari sirosis hati hepatis atau yang biasa disebut dengan stigma hepatis yaitu ikterus, jaundice, munda darah dan atau melena, varises esofagus, perut yang membesar, ensefalopati, kesadaran yang terganggu, dan juga edema. Lebih banyak upaya harus difokuskan pada diagnosis dini dan penata laksanaan pencegahan pasien dengan sirosis kompensasi untuk menunda atau menghindari dekompensasi dan peningkatan mortalitas yang terkait dengan dekompensasi. Setelah membaca kajian ini, penulis mengharapkan pembaca untuk memahami dan menelaah isi kajian ini, yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputar sirosis hepatis. Kemudian juga dapat menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai sirosis hepatis, serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang sirosis hepatis terhadap para akademisi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Atas perhatian yang diberikan, saya selaku perwakilan SGD A8 mengucapkan terima kasih.